Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Saya mau menyapa kakak-kakak semua dimanapun berada yang tetap setia melayani anak-anak, mewartakan firman Tuhan. Bagi anak-anak, apa yang kakak-kakak lakukan ini sungguh-sungguh punya nilai yang sangat besar bagi kehidupan, pertumbuhan iman anak-anak, dan tetaplah bersemangat untuk mempersiapkan bahan ajar kita. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Yosua pasal 6 ayat 1-27 dengan tema belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko, Tuhan berkuasa. Nah, sebelum kita mulai persiapan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati dan bimbing kami kala kami akan bersama-sama mempersiapkan bahan ajar ini. Dengan demikian kami dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik pada anak-anak. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab dengan bacaan Yosua 6 ayat 1-27. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua, kita bersama-sama akan membahas bagian firman Tuhan, dan kali ini kita akan membahas dari Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan 27. Yuk kita buka Alkitabnya. Saya akan membacakan buat kita semua dari Alkitab terjemahan baru di siang pertama. Yuk kita simak ayat 1 sampai dengan 27. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku telah menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dan yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka harus kamu bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah
Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah menghususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas, perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya." Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya." Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bahas satu persatu ayat firman Tuhan dan apa yang menjadi pesan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Kakak-kakak yang terkasih, kita melihat kisah ini dan kita mau memperkenalkan Tuhan berkuasa. Nah, ini pesan yang utama dalam kisah ini ya. Di ayat yang kedua disebutkan ada perintah Tuhan, ada sebuah janji Tuhan juga di sini. "Ketahuilah aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa." Dari kata pahlawan-pahlawan gagah perkasa dan ada raja, berarti tergambar sekali kota ini adalah kota yang besar dan kota yang sudah cukup punya sistem pemerintahan dan punya pahlawan-pahlawan yang gagah. Jadi ini kota yang bukan gampang untuk dikalahkan karena mereka punya tembok kota, punya pemerintahan, strukturnya oke, mereka punya pasukan-pasukan yang gagah. Jadi harusnya Yosua gentar juga dengan kota ini, dan ini kota yang sangat strategis dan kota yang bukan sesuatu yang mudah untuk ditaklukkan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa kota ini akan diserahkan kepada Yosua. Maka ini janji yang besar sekali. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan menyatakan janji ini, dan ini janji yang unik ya. Kota kok diceritakan dengan sesuatu yang kita nih, para umat Tuhan yang banyak jumlahnya, tapi pengalaman perangnya mungkin akan berbeda dengan para orang-orang Yeriko. Nah, Tuhan memberikan perintah yang unik nih. Jadi di ayat yang ketiga disebutkan haruslah kamu. Jadi ini teks yang mengatakan haruslah kamu. Jadi bagian ini ada perintah yang harus ditaati, dan perintah ini perintah yang unik karena ketika kamu mau mengalahkan Yeriko, kamu harus melakukan sesuatu yang unik juga, bahwa umat Tuhan harus mengelilingi kota ini dan ada aturan-aturannya. Jadi perintah Tuhan kadang unik. Ya, berhadapan dengan
kota Yeriko yang sudah punya benteng, punya pemerintahan, pahlawan-pahlawan perang yang juga gagah-gagah. Jadi ini kota yang mengerikan, tapi Tuhan tuh punya cara yang unik. Dan kalau ini dipikir-pikir, aduh mana mungkin ini bisa dikalahkan ya, tembok kotanya begitu kuat dan lain-lainnya. Itu bisa terjadi dalam benak banyak orang Israel pada saat itu mungkin. Tapi ternyata umat Tuhan ini sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan walaupun begitu unik ini ya. Nah, ini ditunjukkan yang pertama oleh Yosua, pemimpin mereka. Yosua menunjukkan ketaatan pada perintah Tuhan. Di ayat yang ke-6 disebutkan, kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka. Jadi langsung ia meneruskan perintah Tuhan itu. Dan juga tampak sekali umat Tuhan juga menaati para pemimpinnya. Di ayat ke-8, segera sesudah Yosua berkata, jadi nggak tunggu lama-lama, langsung saja mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka, dalam hal ini Yosua. Dan terlihat sekali mereka itu bukan hanya sekedar melakukan perintahnya, tapi ayat 12, ayat 15 menunjukkan bahwa pagi-pagi mereka bangun yang menunjukkan kesungguhan untuk mempersiapkan diri. Ada perintah dan mereka mau menaatinya, dan mereka menaatinya dengan kesungguhan hati. Dan itu terlihat sekali dalam bangunnya mereka pagi-pagi untuk mempersiapkan segala sesuatu dan mereka berjalan. Dan ini membuat mereka melihat janji Tuhan itu tergenapi. Dan ketika Yosua berkata di ayat yang ke-18, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Kan ini kan sesaat sebelum akhirnya tembok Yeriko itu runtuh ya. Yosua sudah begitu yakin bahwa tembok itu pasti runtuh. Dan maka ia memesankan kepada para pasukannya ini, hati-hati, jaga dirimu. Jadi terlihat sekali bagaimana Yosua begitu yakin dengan kuasa Tuhan yang akan bekerja melalui cara yang unik, walaupun harus mengelilingi setiap hari satu kali dan seterusnya. Tapi Yosua begitu yakin akan kuasa Tuhan. Nah, ini penting nih ya, pesan bahwa keyakinan akan kuasa Tuhan itu terlihat sekali dalam diri Yosua. Dan ternyata akhirnya tembok itu sungguh-sungguh runtuh dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan atas kota itu dinyatakan, walaupun hanya berkeliling, tapi itu sesuatu yang punya kuasa dari Tuhan karena Tuhan memerintahkannya. Kisah kita menunjukkan bahwa Yosua yakin akan janji Tuhan. Umat Tuhan yakin akan janji Tuhan melalui pemimpinnya yaitu Yosua yang juga yakin akan janji Tuhan. Dan keyakinan ini membuat lalu Yosua mengingat akan banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam karya Tuhan dalam runtuhnya tembok Yeriko ini. Dan dia mau supaya seperti Tuhan sudah menggenapi janjinya, kita juga harus menjaga janji itu. Maka Yosua mengingatkan untuk menggenapi janji yang sudah diucapkan oleh dua pengintai yang masuk ke kota Yeriko yang diselamatkan oleh Rahab. Dan mereka sungguh-sungguh mau menggenapinya. Jadi mengingat apa yang sudah dijanjikan kepada Rahab dan keluarganya, dan itu benar-benar ternyata Yosua mau menggenapinya juga. Dan ini penting ya, Tuhan yang berjanji dan digenapi, dan lalu umat Tuhan juga akhirnya mau juga hidup meniru Tuhannya yang menggenapi janji itu. Dan kisah kita lalu ditutup dengan akhirnya kabar tentang Yosua itu tersebar ke seluruh negeri. Makin terkenalnya Yosua itu karena penyertaan Tuhan akan Yosua. Jadi bukan karena gagahnya dia, karena hebatnya dia mengatur strategi, tapi karena Tuhan menyertai Yosua. Jadi takut semua karena Tuhan menyertai Yosua. Dari kisah ini, kakak-kakak, kita belajar tentang rencana Tuhan itu walaupun unik, tapi penuh kebenaran. Tuhan kalau punya rencana mungkin nggak masuk dalam logika kita, tapi ada kebenaran di dalamnya dan kita perlu mentaatinya. Dan ketaatan akan rencana Tuhan dan perintah Tuhan itu sungguh penting. Yosua menaatinya. Walaupun mungkin ini unik sekali, hanya berkeliling kota, tapi ia mentaatinya. Dan ternyata dalam ketaatan itu kuasa Tuhan benar-benar terlihat. Tuhan sungguh-sungguh berkuasa terhadap segala hal. Sekalipun itu tembok kota Yeriko. Jadi ada banyak mungkin perintah Tuhan, rencana Tuhan yang unik, yang mungkin kita nggak bisa masuk dalam logika kita. Taatlah terus, karena Tuhan tuh berkuasa untuk melakukan banyak hal. Adik-adik perlu diyakinkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup adik-adik. Apapun yang Tuhan rencanakan.
Kamu harus sungguh-sungguh taat, kamu harus sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan, kamu sungguh-sungguh mau menjalani hari-harimu untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Dikala teman-temannya main game ya, dikala teman-temannya bisa ngikutin tren-tren yang ada, yakinilah kalau adik-adik diperintahkan untuk sungguh-sungguh taat dengan perintah orang tua, sungguh-sungguh taat untuk ke gereja dikala teman-temannya asik dengan banyak hal. Mungkin dalam logika mereka nggak masuk ya, kan lebih enak main ya. Tapi kalau Tuhan memerintahkan itu, adik-adik perlu diyakinkan bahwa Tuhan berkuasa dan kegenapan akan rencana itu akan memperlihatkan sungguh-sungguh Tuhan berkuasa. Selamat menyampaikan pesan ini kepada adik-adik, dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Nah, kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita yang akan menyampaikan adalah Kak Abraham. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Yosua 6 ayat 1-27 dengan tema belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko, Tuhan berkuasa. Kita mau mendengarkan Kak Abraham yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari, silakan Kak Abraham. Halo kakak-kakak semua, kembali lagi bersama saya, Kak Abraham. Dan seperti biasa kita akan membahas tentang materi untuk persiapan kelas Batita Balita dengan tema belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko, Tuhan berkuasa, dengan baca Alkitab dari Yosua pasal 6 ayat 1-27. Nah, seperti biasa kita akan membahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari kelas Batita dan Balita kita kali ini. Ada dua ya kakak-kakak ya. Yang pertama, ASM atau adik-adik mengetahui kisah runtuhnya tembok Yeriko. Dan yang kedua, adik-adik mampu menceritakan kembali kisah runtuhnya tembok Yeriko. Nah kakak-kakak, dari dua tujuan pembelajaran kali ini ada key stories seperti biasa nih. Kalau kakak-kakak melihat ya beberapa persiapan guru sekolah minggu dari saya, ada key stories yang pertama itu tell the stories kakak, atau ceritakan kisahnya. Nah, key stories yang pertama ini kita diajak untuk menceritakan kakak-kakak teks Alkitab yang menjadi cerita firman hari ini. Ini adalah kisah yang berlanjut setelah penyunatan di Gilgal. Dan ada beberapa tokoh yang di minggu-minggu sebelumnya itu sudah kakak-kakak ceritakan kepada adik-adik. Misalnya seperti Yosua, Rahab, dan juga bangsa Yeriko. Nah, kakak-kakak dapat menceritakan secara lengkap, secara detail, secara rinci, tapi dengan kemasan yang tentunya sederhana, supaya adik-adik mudah untuk menangkapnya. Dari mulai setiap firman Tuhan kepada Yosua, lalu sampai bagaimana Yosua memimpin orang-orang Israel untuk mengikuti semua yang Tuhan sudah firmankan, hingga akhirnya tembok kota Yeriko runtuh dan kebebasan dari Allah kepada bangsa Israel yang terjadi. Yang kedua, key storiesnya adalah Tuhan berkuasa, aku percaya. Nah, dari kunci kedua ini, kakak-kakak, cerita firman yang akan kita ceritakan kepada adik-adik adalah Tuhan berkuasa, aku percaya. Artinya, dari cerita firman hari ini, kita mau mengajak adik-adik semua untuk mengenal dan setidaknya mengingat dengan cara menceritakan kembali dengan sederhana. Artinya dari kisah ini, kunci yang harus ditekankan adalah tentang bagaimana Allah yang berkuasa
Allah yang maha kuasa, berfirman untuk menyelamatkan bangsa Israel, berfirman kepada Yosua untuk kebaikan bangsa Israel. Yosua percaya dan melakukannya, begitupun dengan orang-orang Israel. Sebab Allah yang diimani oleh Yosua, Allah yang diimani oleh bangsa Israel, yang mereka percayai firman-Nya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang baik. Jadi ada dua key stories yang harus ditekankan dalam cerita firman yang akan kita sampaikan, kakak-kakak. Yang pertama, kita ceritakan secara menyeluruh kisahnya tentang apa. Yang kedua, kita menceritakan dan menekankan kembali bagaimana Tuhan berkuasa sehingga Yosua mengimani, bangsa Israel mengimani, dan bahkan kita di masa kini percaya dan mengimani Allah yang maha kuasa dari setiap firman-Nya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah kita lihat, dari key stories atau penekanan cerita yang harus kita lakukan, ada aktivitas yang saya sarankan cukup sederhana, kakak-kakak. Nama aktivitasnya adalah Walls of Jericho. Jadi cara aktivitasnya cukup mudah. Jadi kakak yang pertama bisa mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan berbaris memanjang ke belakang. Lalu dengan narasi yang nanti kakak akan sebutkan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti sampai hari yang keenam, kakak mengajak adik-adik untuk berjalan berputar 1 kali bersama-sama. Hari pertama nanti berputar 1 kali, lalu stop. Hari kedua berputar, lalu stop. Terus seperti sampai hari keenam, persis seperti yang sudah kakak ceritakan ya, dari kisah Yosua dan tembok Yeriko tadi. Lalu ajak adik-adik untuk berkeliling atau berputar ketika ada narasi yang kakak-kakak sebutkan di hari yang ke-7, untuk berkeliling atau berjalan berputar selama 7 kali. Jadi adik-adik pada aktivitas kali ini diajak untuk memiliki gerak tubuh, simulasi sederhana untuk mereka mau berbaris melakukan sesuatu, mereka mendengar, lalu mereka melakukan jalan. Persis seperti cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan pada kesempatan ini. Lalu dari semua yang sudah kakak lakukan, dari mulai cerita firman Tuhan, dari mulai aktivitas, atau mungkin dari ayat hafalan, dari lagu-lagu yang kakak pilih, ada pesan sekolah minggu hari ini yang menjadi bekal untuk dibawa pulang oleh adik-adik. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu diajak untuk mengingat melalui cerita firman Tuhan, untuk percaya pada Allah yang maha kuasa dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, adik-adik belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko, bahwa ketika kita percaya pada firman Tuhan, kita akan melakukannya juga. Firman Tuhan itu tidak hanya sekedar percaya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kakak-kakak, berikut untuk persiapan kita pada hari ini. Selamat mempersiapkan dan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita sekalian. Terima kasih Kak Abraham yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Dinar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27, belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko, Tuhan berkuasa. Kita mau mendengarkan Kak Dinar yang mau menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Mari, silakan Kak Dinar. Halo kakak-kakak yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kalau tadi kita bersama sudah mendengar tentang ulasan di dalam kitab Yosua pasal 6
ayat 1 sampai dengan 27, maka saat ini saya ingin membagikan kepada kita semua, khususnya untuk persiapan kelas kecil. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membagi PowerPoint berikut ini. Tunggu ya. Nah, yang kasih Tuhan, inilah tema kita, yakni Tuhan berkuasa, yang diambil dari Yosua pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-27. Mari bersama-sama kita tengok tujuan pengajaran kita di kelas kecil. Nah, ini dia tujuan pengajaran kita. Yang pertama adalah supaya anak mengetahui bahwa Tuhan itu berkuasa. Berkuasa itu artinya Tuhan punya kekuatan. Tuhan mampu ya menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Jadi anak-anak tahu bahwa kisah Yeriko yang dirubuhkan itu bukan karena kekuatan manusia, tetapi kuasa Tuhan sajalah. Dari cerita itu kemudian kita mengajak anak-anak supaya anak-anak hanya berharap pada kuasa Tuhan saja. Itu artinya mereka tidak mengandalkan kuasa lain, kuasa pada dirinya sendiri ataupun kuasa yang lain, hanya pada kuasa Kristus saja. Nah, supaya kita bisa lebih mengajarkan tentang kisah tembok Yeriko yang dirubuhkan ini, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan beberapa aktivitas untuk mengawali cerita. Nah, kakak yang kasih Tuhan, ini dia aktivitas awal untuk kita memulai kita bercerita ya. Jadi kakak bisa mempersiapkan berbagai macam kardus, bisa kardus snack, bisa kardus air kemasan gitu ya. Nah, kemudian ajak anak-anak untuk menyusun kardus-kardus itu menjadi sebuah kardus yang tinggi. Nah, seperti kayak di gambar ini gitu ya. Nah, kalau sudah sampai tinggi, kemudian ajak beberapa anak, coba bisa enggak ya kemudian kalau kita dorong, apa yang terjadi? Ajak beberapa anak untuk mendorong kardusnya, dan pastilah kemudian kardus-kardus itu jatuh. Nah, dari situ kemudian kita bercerita, wah ternyata kalau kardus ini ditumpuk tinggi sangat mudah ya untuk dirobohkan. Nah, bagaimana kalau dengan tembok? Nah, anak-anak kemudian diajak untuk mendorong tembok yang ada di sekitarnya gitu ya. Bisa enggak ya? Wah, mungkin tembok sebelah kanan, kiri, atau depan gitu ya, di ruang sekolah minggu gitu ya. Wah, susah ya, berat ya. Nah, kemudian di sini kita bisa mulai masuk untuk bercerita tentang bagaimana di dalam Alkitab ada sebuah tembok yang besar, yang kokoh, yang sangat kuat, tetapi ternyata Tuhan dapat merubuhkannya lewat apa yang dilakukan oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Disitulah kemudian kita mulai bercerita bagaimana kemudian tembok Yeriko yang begitu kuat, tembok Yeriko yang begitu gagah, ya, yang tangguh tadi dapat diruntuhkan hanya dalam waktu 7 hari. 7 hari yang Tuhan perlukan itu, di mana Tuhan ingin memperlihatkan bahwa Tuhan itu sungguh berkuasa. Yeriko sendiri ada tembok Yeriko ini dipahami juga atau seringkali juga disebut dengan kota benteng ya. Maka itu menggambarkan kota itu sangat kuat dengan benteng atau tembok Yerikonya ya. Karena mereka menganggap bahwa tembok Yeriko itu dilindungi oleh para dewa-dewa Kanaan. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengumpulkan bangsa Israel. Nah, di sana kemudian kita bisa melanjutkan. Tuhan menghendaki Yosua untuk memerintahkan 7 orang imam ya, harus membawa ya 7 sangkakala serta tanduk domba di depan tabut. Kita bisa berikan contohnya ada di dalam gambar gitu ya. Nah, kemudian Tuhan meminta orang-orang yang bersenjata tadi berada di depan tabut Tuhan. Kemudian mereka diminta untuk berjalan mengelilingi gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkannya dengan misalnya tadi ya, kardus-kardus tadi ditumpuk, terus meminta beberapa anak untuk saling bergandengan tangan atau mungkin memegang pundak temannya terus mengelilingi gitu ya. Yuk kita kelilingi tembok ini gitu ya. Nah, saat hari pertama sampai dengan hari ke-6 ternyata tembok Yeriko tidak mengalami apapun. Tapi ternyata Tuhan menunjukkan kuasanya pada hari yang ke-7 ketika bangsa Israel diminta Tuhan untuk mengelilingi ya tembok Yeriko. Apa yang terjadi? Ternyata tembok yang kuat, tembok yang kokoh tadi hancur anak-anak. Itu gara-gara siapa? Orang Israel. Loh, mereka tidak mendorong itu loh temboknya loh, mereka tidak menghancurkan loh ya, mereka hanya berjalan. Itu artinya Tuhanlah yang punya kuasa. Lewat bangsa Israel, Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk merobohkan tadi. Nah,
Itu artinya dewa-dewa dari Kanaan yang katanya melindungi kalah kuasanya. Hanya kuasa Kristus saja yang sanggup untuk merobohkan. Nah, itu anak-anak cerita tentang bagaimana tembok Yeriko yang berhasil dirobohkan. Nah, kemudian kita bisa mengajak kepada anak-anak untuk melihat apa yang bisa dipelajari dari kisah tembok Yeriko ini. Nah, ini dia learning point-nya. Yang pertama, kita ajak anak-anak untuk melihat bahwa anak-anak tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri. Itu berarti anak-anak belajar dari orang-orang yang berlindung di balik tembok Yeriko tadi. Mereka mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan dewa, atau kekuatan yang lain, ya. Nah, itu akhirnya membuat mereka terjebak, ya, bahwa ada Tuhan bangsa Israel yang punya kekuasaan yang justru lebih luas. Maka itu anak-anak tidak boleh untuk mengandalkan dirinya sendiri karena kuat, karena pintar, gitu ya, punya banyak kemampuan, kemudian menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Nah, anak-anak diajak untuk tidak boleh berlaku demikian, ya. Yang kedua, anak-anak diingatkan bahwa harus melibatkan Tuhan dalam apapun, susah, senang, dalam kesulitan, gitu ya. Selalu berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan akan selalu menolong. Oke, poin yang ketiga, kemudian kita menekankan, percayalah anak-anak bahwa kuasa Tuhan itu akan selalu menolong anak-anak. Dalam anak-anak mengalami kesulitan, Tuhan pasti tidak akan terlambat untuk menolong. Sama seperti kisah tembok Yeriko tadi, ya, bangsa Israel tidak bisa, tetapi karena Tuhan beserta dengan bangsa Israel, tembok yang kuat, tembok yang kokoh itu akhirnya kemudian dapat runtuh. Nah, kemudian setelah kita sudah selesai, kita bisa mengajak anak-anak untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Nah, kita bisa menyiapkan ada 3 bagian, ya. Yang pertama, kita bisa menyiapkan sebuah botol yang kosong, ya. Nah, bisa diisi air sedikit, gitu ya, supaya nanti botol ini tidak mudah untuk jatuh, gitu ya. Kemudian kita memberikan solasi bolak-balik di sekeliling dari botol tadi. Nah, jangan lupa untuk kemudian kita memotong kertas lipat atau kertas berwarna, ya, menjadi ada yang kotak persegi panjang, gitu ya. Nah, kemudian anak-anak diminta untuk menempelkan sampai kemudian menutupi botol tadi, ya, ditempelkan di tadi solasi bolak-baliknya. Nah, supaya menunjukkan bagaimana bangsa Israel yang berkeliling dengan tanduk domba tadi, gitu ya, saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Nah, nanti gambar ini bisa dipotong, gitu ya, kemudian ditaruh di bagian bawah dari botol. Nah, karena ada kertas putih yang panjang ini berfungsi untuk kemudian bisa diputar-putar, gitu ya, sama seperti tadi bangsa Israel yang berjalan memutari dari tembok Yeriko. Jadi lewat aktivitas ini anak-anak bisa mengingat tentang cerita yang sudah diajarkan, bagaimana tembok Yeriko rubuh karena kuasa Tuhan lewat bangsa Israel yang mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 hari. Nah, itulah yang menjadi bahan cerita kita untuk kelas kecil. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, demikian bahan yang bisa saya bagikan. Semoga bahan ini menjadi pematih ide untuk kakak-kakak untuk mengembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang menarik dan interaktif. Untuk itu, selamat mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinar yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Nah, sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar dan akan menyampaikan adalah Kak Grace Victoria. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27 dengan judul Belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko, Tuhan berkuasa. Kita mau mendengarkan Kak Grace Victoria yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Mari, silakan Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar adik-adik secara khusus di kelas besar dengan tema Tuhan berkuasa. Kita mau belajar dari kisah runtuhnya tembok Yeriko. Harus kita ingat bersama, kita punya dua tujuan yang hendak dicapai dalam proses pengajaran sekolah minggu untuk kelas besar. Yang pertama, tujuannya adalah adik-adik bisa mengetahui bahwa Tuhan berkuasa untuk menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Dan tujuan yang kedua adalah adik-adik bisa berharap hanya pada kuasa Tuhan. Nah, kakak-kakak, sebelum membaca Alkitab, jadi setelah pujian berakhir, kita bisa mulai dengan aktivitas sebelum sama-sama membaca Alkitab. Tujuannya adalah biar adik-adik nggak keburu tahu begitu ya, kisah apa yang mau dibaca. Jadi permainannya bisa berjalan dengan baik tanpa mereka berpikir sesuatu hal yang kayak, oh udah ketebak, oh udah ketahuan nanti endingnya begini dan begitu. Jadi kalau bisa kita sama-sama mengawalinya dengan bermain, baru nanti dilanjutkan dengan baca Alkitab dan cerita dan seterusnya. Itu ide yang pertama. Jadi permainannya adalah kakak-kakak bisa membagi dua kelompok, ya, adik-adiknya dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kita akan berikan perintah kepada adik-adik untuk menyusun kartu. Nanti kakak-kakak bisa sediakan kartu apapun itu, ukurannya sebesar atau sekecil apapun itu, terserah kakak-kakak yang kakak-kakak punya. Yang pasti kartu itu bisa digunakan untuk membentuk piramida. Jadi bisa dibikin segitiga, lalu ada alasnya, lalu dibikin segitiga lagi, sampai jadi piramida, begitu ya. Tidak hanya itu, teman-teman, adik-adik di kelompok 1 juga akan menjaga piramida itu sampai tidak roboh, tidak runtuh. Jadi misalkan ada 2 orang yang bangun piramidanya, lalu teman-teman di kelompoknya itu yang akan mengelilingi meja itu sehingga meja itu aman, gitu ya, dilindungi piramidanya. Nah, kelompok yang kedua tugasnya itu adalah mereka berusaha untuk meruntuhkan piramida yang dibuat dan dijaga oleh teman-teman di kelompok 1. Nah, itu adalah pembagian tugas dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kakak-kakak juga akan melanjutkan dengan perintah bahwa tidak hanya itu tugasnya, tapi kita beri durasi selama 6 menit dan dalam keadaan yang hening. Tidak boleh ada suara apapun. Jadi kalau misalkan kakak-kakak sudah mulai mendengar ada suara ribut-ribut begitu ya, apalagi adik-adik berteriak, kita bisa berikan peringatan. Karena peraturannya, permainan ini tidak boleh ya ada suara sedikit pun. Lalu setelah 6 menit berlangsung, kakak-kakak bisa mulai maju gitu ya dan meruntuhkan piramida yang disusun oleh kelompok 1 dan permainan berakhir. Setelah itu kita boleh sama-sama membaca Alkitab dari Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Dan kakak-kakak boleh bertanya kepada adik-adik. Jadi adik-adik, dari permainan tadi, kira-kira jawabannya itu ya, yang pasti benar jawabannya, yang berhasil meruntuhkan piramida yang disusun oleh kelompok 1 siapa? Teman-teman kelompok 2 atau kakak? Tentu jawabannya adalah kakak-kakak sekolah minggunya, yang akhirnya mengambil alih permainan itu dan meruntuhkan susunan kartu yang dibentuk oleh kelompok 1. Nah, begitu juga dengan perjalanan bangsa Israel. Mereka diberikan perintah oleh Tuhan untuk mengelilingi ya tembok Yeriko itu dalam keadaan yang diam, dan mereka taat. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika tembok Yeriko itu runtuh, itu semua karena siapa?
Tentu jawabannya bukan karena ketaatan bangsa Israel yang menaati perintah Tuhan, tetapi itu karena kuasa Tuhan yang menghendaki untuk meruntuhkan tembok Yeriko dan menyerahkan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Lalu buat apa bangsa Israel taat? Toh pada akhirnya itu karena kuasa Tuhan. Lalu ketika Tuhan yang begitu berkuasa atas kehidupan kita, masa kita tidak taat pada perintahnya? Kakak-kakak juga boleh kembali melanjutkan cerita perjalanan bangsa Israel meruntuhkan ketika Tuhan berkehendak untuk meruntuhkan tembok Yeriko dan apa yang bangsa Israel lakukan, perintah Tuhan apa yang mereka taati. Lalu kakak-kakak boleh kembali bertanya, adik-adik tahu nggak apa suatu hal yang besar yang terjadi saat ini? Mungkin kita bisa mengingat peristiwa-peristiwa yang sepertinya gitu ya. Ini peristiwa yang sangat amat hebat. Ini peristiwa yang jarang kita temukan, jarang terjadi, dan lain sebagainya. Lalu kita tanya lagi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Pada akhirnya, kakak-kakak dapat menyimpulkan, itu bukan karena kehebatan, kelebihan manusia semata. Tetapi itu karena kuasa Tuhan, Tuhan yang berkehendak, sehingga itu semua bisa terjadi. Bisa kakak-kakak ingat, adik-adik punya talenta apa? Adik-adik punya suatu hal, peristiwa yang menyenangkan itu apa? Nilai yang baik, menang lomba, dan lain sebagainya. Ingatkan itu, bahwa itu tidak hanya karena talenta adik-adik yang adik-adik kembangkan, tetapi itu juga karena kuasa Tuhan yang senantiasa menaungi adik-adik. Oleh karena itu, kita mau sama-sama belajar untuk tidak hanya bergantung pada kepintaran sendiri, pada talenta sendiri, pada kekuatan sendiri, tetapi mau bergantung dan berharap hanya pada kuasa Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Ia adalah Tuhan yang berkuasa, segala sesuatu dapat terjadi. Karena apa? Karena kehendaknya, karena kuasanya. Jadi, jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi bergantunglah dan berserahlah pada kehendak Tuhan. Dan kakak-kakak dapat mengakhiri dengan sama-sama mengucapkan ayat hafalan, ayat emas dari Mazmur 71 ayat 2. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Demikian kakak-kakak ide yang bisa saya sampaikan. Selamat kembali mempersiapkan diri untuk mengajar adik-adik di kelas besar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Kakak-kakak, kami sudah merampungkan dari mulai bahan Alkitab dan usulan metode di kelas Batita Balita, kecil maupun di kelas besar. Kiranya ini dapat melengkapi persiapan kakak-kakak yang masih harus kakak-kakak lakukan bersama dengan teman-teman yang lain. Kakak-kakak bisa menyaksikan program Ngulik Alkitab untuk mengeksplor pendalaman teks Alkitabnya. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan aktivitas anak sekolah minggu untuk melengkapi, menginspirasi aktivitas-aktivitas apa yang akan kakak lakukan bersama dengan anak-anak, dan juga menyaksikan lagu anak sekolah minggu. Kita jumpa pekan yang akan datang dengan persiapan bahan ajar lainnya. Namun sebelum kita berpisah, kita berdoa bersama. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anak-anak-Mu, kakak-kakak para narasumber yang tetap setia untuk dapat menyampaikan usulan metode di setiap kelas maupun juga menyampaikan bahan Alkitab. Biarlah apa yang disajikan, apa yang diberikan ini itu kiranya boleh memberkati, boleh menolong, boleh menginspirasi kakak-kakak yang lain yang masih harus mempersiapkan dengan teman-teman yang lainnya, biar kiranya persiapan ini makin memberkati kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih Bapak. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang.